Fa in jana fa in junia alal maksub bila ghosbin wa talifa bisiroyatin fal wajib al aqsa aidon minal jinayah ila talafi. Fa'in jana ya podo ae wis. Ketika ada orang melukai pada perkara yang diambil, cukup barang terus dilukai, nek ngambil bila ghosbin, seperti dengan pinjaman atau apa ngoten niku. Pinjaman, minjam barang, minjam budak, minjam sapi, sing bisa dilukai ngoten niku. Kan sapi jaran, menungso ya budak. Kemudian dilukai dalam waktu diambil itu, entah dirinya yang melukai atau orang lain. Lalu dengan dilukai itu brentek penyakite, mergo dhek duwe diabetes, dilukai akhirnya menjadi brentek, nggak bisa sembuh. Konon kabarnya kan ngoten nek kenekan diabetes niku lek luka kan terus borok niku jenenge brentek. Nah, di sini kewajibannya adalah al-aqsa aidon minal jinayah ila talaf. Fa in jana alal makhud bila ghosbin. Jadi orang melukai barang yang diambilnya dengan bukan karena gosopan, kemudian ternyata setelahnya diambil dengan dilukai tersebut akhirnya merentek terus mati, maka bagi yang melukai tersebut berkewajiban untuk mengganti harga yang termahal, terbanyak, antaranya mulainya jinayah sampai mati, ya matalaf. Karena mungkin dalam waktu dijinayai masih belum berentek, belum borok, ini harga masih stabil. Tapi setelahnya karena luka terus marung borok, berentek, itu akan bisa menjadi mengurus, harganya menurun, mengecil, bukan menurun. Karena kalau turun harga tadi sudah saya sampaikan bukan karena gemuk dan tidak, tapi urusannya karena kondisi banyak suplai atau tidaknya kan itu dan. Nah di sini wajibnya adalah bayar kimah yang termahal, yang terbanyak mulai dari melukai sampai hari talak. Padha karo gosok. Jadi ketika gosok niku barangi gemuk, kemudian biarkan saja, gak dikembalikan, akhirnya karena kurang makan menjadi kurus sehingga harganya menjadi turun. Atau tadi menggosok sarung BHS harga 1.000 kemudian dipakai terus akhirnya menjadi soro amohan, masih menurun hanya 50.000 karena ukuran per
perku. Nah, di situ bagi orang yang gosop tentu harus ngambil nilai mulai dari masih kinyis-kinyis sampai dengan jadi perku. Kalau barang yang asalnya gemuk menjadi kurus terus mati, ya tetap kalau gosok harus mencari harga yang mulai kinyis termahal, terbanyak ya. Dari kinyis sampai ke rusak ya mutalaf. Tapi kalau pinjam cukup mengganti ketika harga yang terjadi pada hari talaf. Nah, niku pinjam bedane ngoten. Biyen kula ketika melukai barang, melukai binatang masih dalam keadaan mahal, gemuk, terus dilukai, akhirnya pelukaan itu menjadi memberentek, memborok, yang sehingga menjadi mengurus, akhirnya mati. Ini bagi yang melukai tersebut berkewajiban untuk mengganti harga yang termahal, terbanyak mulai dari waktu melukai sampai hari rusak. Krono apa melukai ora diizini kok. Sama dengan gosok tadi, krono mahal karena ora diizini. Balik pinjam tidak termahal mulai dari mengambil, tapi cukup hari yang mutalaf. Kenapa? Karena pemakaiannya itu diizini udah loh ya. Berarti siapa yang mengizini untuk dipakai untuk menyerahkan sarung untuk dipinjam nih komang, ya resiko nih berarti mengizini sampai menjadi ammoh loh. Pun, jadi bedane antara yang dituntut untuk kimah terbanyak dengan tidak usah kimah yang terbanyak tapi cukup melihat dari yang mutalaf, yaitu ketika penggunaan diizini ya harus yang mutalaf, ketika penggunaan tidak diizini berarti ya harus termahal, dengan harga termahal. Makanya walaupun toh barang yang diambil yang mazmunah itu barang mazmunah, sama-sama mazmunah, cuma ketika diizini walaupun toh gak cocok akad termasuk akad rusak, niku ya tetap diizini. Lah diizini berarti cukup mengganti ketika hari kerusakan untuk membeli sekuatan memang kena apa. Limang membeli barang yang majhul, membeli barang yang tidak sesuai dengan akad, termasuk majhul atau makrur, hurur. Itu kalau kita mengatakan jual belinya tidak sah, kan berarti barang-barang yang dibeli niku statusnya padha karo gosopan yang sehingga wajib doman. Walaupun sama dengan gosopan, tapi di dalam cara penggantian apabila kerusakan ini tidak sama dengan mengganti seperti hanya di dalam gosop, yaitu ketika terjadi kerusakan
kalau dalam jual beli walaupun tidak sah dan dihukumi seperti gosok, tetap wajibannya hanya mengganti dengan nilai ketika waktu rusak, tidak nilai yang termahal. Padahal podo karo hukumi gosok, podo karo gosok dalam sisi domannya, tapi ukuran nilai domannya tidak sama. Lho, apa sing bedakno? Pembelian walaupun toh niku fasad diizini di dalam penggunaannya oleh yang menyerahkan itu loh. Tapi kalau gosok permasalahannya tidak diizini, gegabah. Kalau gegabah perlu mendapatkan beban yang lebih berat karena famanil tuh ghairu baghin wala adin fala ismu alaih. Kalau di situ kerusakan yang disebabkan tidak karena maksiat baghin wala adin dan tidak melampaui batas fala ismu alaih, no problem, kuwi gak tanggung jawab. Ya kayak pinjam ini gak tanggung jawab. Sebaliknya kalau di situ adin atau baghin harus bertanggung jawab full. Full tanggung jawab mulane. Pun. Fa idza jana ala bahimatin ma'khudatin bisaumin masalan. Bagimatuha mi'atun summa halakat bisirayah. Wa qimatu misliha khamsun wajib alaihi mi'ah. Apabila melukai bahimah, kambing atau sapi kalau sekarang, bahimah atau kuda. Nah, kalau kucing enggak, bukan bahimah. Nah, melukai dengan bahimah yang diambil dengan saum, masalah dengan saum itu dengan masih dalam penganyangan, masih dalam niku. Barang yang masih diniku, masih dalam niku diambil, ya kawan nggak apa-apa. Golek penak terus no, nggak penak ya dibalik no, misalnya kan karena dalam niku. Nah ternyata kalau kita dalam niku lah dilukai. Nah, terus akhirnya dengan dilukai itu lama-lama dengan luka menjadi kurus dan binasa misalnya. Maka dia diwajibkan membayar qimah termahal antara jinayat dan rusak. Lu ini kan mengambilnya boleh kok di sini. Iya mengambilnya di sini, tapi untuk kerusakannya ini tidak diizini karena dengan jinayat. Ngerti loh? Karena dengan jinayat. Makanya seperti tadi pakaian itu yang diizini itu juga kerusakan yang disebabkan yang diizini. Misalnya pakaian tadi kalau sarung BHS terus dipinjam 1 tahun yang akhirnya menjadi ammoh. Asalnya kis-kis menjadi ammoh inilah yang sepuro sing diizini. Tapi kalau kerusakannya niku mergo kena cantol paku. Nah ini tidak diizini kita cantol paku niku. Walaupun rusaknya dalam waktu diizini, kalau begini berarti doman harus yang termahal. Sebelum kenaan paku harganya berapa, setelahnya kena paku harganya berapa, ngambil yang paling mahal. Mungkin kan pinjam diizini, iya pinjam diizini, tapi diizini pemakaian bukan diizini dalam pemakuan. Jadi prinsipnya niku hanya
gegabah dengan tidak, terus diizini atau tidak ngoten mawon. Kerusakannya itu kerusakan yang diizini atau tidak ngoten ta lho. Walaupun pengambilannya diizini, tapi kerusakannya kalau di sini kan nggak diizini, seperti dalam nego, membeli dalam mesin nego, nah, terus dijajal dulu, seperti kuda dan lain sebagainya. Ternyata terus dilukai, ya ini kita masalahnya. Nah, pengambilannya diizini tapi melukai kan enggak toh. Karena tidak, maka dalam penggantiannya ya yang sesuai dengan harga terbanyak antara melukai dengan kerusakan. Nah, ini ya wong usil to niki sini, cara anu ngenten iki usil. Melukai barang buat anu niki wong sing kekurangan penggawean. Tapi ya lagi-lagi ada aja orang sing koyo ngoten niku pampancen sengaja untuk dendam. Contohnya ketika waktu diambil untuk dinego itu masih bernilai 100. Kemudian waktu dinilai 100 ini dilukai, titik mean saja nih. Tapi membara. Berentek ini menular. Itu mana menular kan ini? Apa ya mengembang, berkembang sampai banyak dan kemudian sampai kurus yang sehingga ketika mati itu harganya 50, ya harganya hanya 50. Maka di sini kewajibannya menggantinya 100 bukan 50. Lagi-lagi yang perlu kita pahami di dalam masalah kewajiban di sini adalah hakul adami yang harus dibayarkan. Yang berarti kalau tidak dibayarkan itu bukan berarti urusan dosa dan tidak. Kewajiban waktu haram itu tidak, tapi kewajiban yang di sini akan menjadi hakul adami. Yang hakul adami itu bisa dibebaskan. Kalau kewajiban yang haram indallah di dalam masalah ibadah itu udah ada istilahnya minta restu tur diridhoi gak enek. Ngoten lho. Hakul adami masih bisa, karena hakul adami niku berapapun barangnya kalau direstui dengan yang memiliki pun bebas. Bahkan mencuri pun. Ketika nanti dibebaskan gak dosa Pak. Dari sisi hakul adaminya, dari hukumnya mencuri ini, itu urusannya dosanya hakullah. Barang ini tetap hakul adami bisa dibebaskan sewaya-waya, sewaktu-waktu. Jadi wajib ini ngonten niku. Kata wajib di sini bukan berarti harus laksanakan gak sah, enggak. Kewajiban hak yang harus dipenuhi ketika dituntut. Walaupun harus dipenuhi kalau nggak dituntut, misalnya seperti hutang itu wajib dipenuhi. Tapi ketika yang dihutangi ini pun tak bebas ya nggak masalah. Lainnya kewajiban sing urusannya dalam ibadah dosa. Sajane ya padha lek Gusti Allah ngampuni ya berarti ya bebas ngoten rajane. Niku urusane niku masalah pengampun niku hakul adami. Mulane dalam mas kawin yang biasa terjadi dalam pernikahan, wong sing KUA sing ora paham ngono kae. Ketika mas kawinnya niku dengan barang yang halal,
Iku dijaluk langsung niku, kudu sakniki dikene, kudu ketok. Napa kudu ketok ora. Walaupun toh di situ dalam akadnya halang. Ini umpama gak dibayar waktu itu niku ora dosa. Ya gak membatalkan akad. Dibayar sesuk-sesuk ya gak masalah. Hanya konsekuensi dari kewajiban dengan halang bagi si wanita boleh membangkangnya karena untuk menerima mas kawinnya. Nah, nanti dia gak mau gak apa-apa. Aku tidak mau sebelum mas kawin kau serahkannya. Yang itu ya. Nah, mas kawin ini apa? Jari ini Elvi sukai rumah dan Corolla ngono wae. Asal aku mau asal mas kawinnya rumah dan Corona. Lha ngene ya enak-enak rumah Corona ya kuburan. Wes. Sangat paham ya? Dun?